perkenalkan diri dan saat ini apa aja sih program dan kegiatan-kegiatan Mbak Vivi ini sendiri? Oke, terima kasih. Halo Tribuners, kenalkan Halo. nama saya Vivi Alhinduan. Saya sudah pengalaman menulis itu 15 tahun Wow, ya, lama sejak banget ya. 2005. Itu saya sudah mulai nulis, awalnya menulis fiksi. Dan kalau buku sih saya, kalau versi cetaknya baru 8 buah, terus yang 2 buah lagi itu di platform menulis Storyal, storyal.co. Nah, jadi totalnya 10. Dan sekarang kesibukan saya sejak pandemi ini justru saya mengajar menulis, jadi diminta di grup-grup WA. Jadi banyak sekali penulis pemula yang minta pengen belajar gitu. Kalau pakai Zoom itu kan tidak semua orang punya wifi di rumah dan berat juga kan ngabisin kuota. Nah, jadi mereka itu rata-rata pakai yang hemat kuota itu di grup-grup WA. Dan itu ya saya lah yang mengajarnya. Nah, insya Allah kalau satu pelatihan ini kita udah selesai, nanti akan dibukukan bersama-sama tulisan kita menjadi antologi. Mungkin itu terlalu panjang dulu, perkenalannya terlalu panjang. Gitu ya. Mungkin kita bakal cerita sedikit nih. Awal mula kakak tertarik untuk menjadi seorang penulis itu apa sih yang melatar belakangnya nih kak? Ya itu di 2005. Jadi itu lagi pusing-pusingnya ngurus skripsi sebenarnya. Lagi pusing-pusing yang ngurus skripsi ya. Kan masuk bab 3 itu kan stresnya minta ampun kan. Itu setahun saya anggur kan. Waduh. Jadi saya nganggur setahun, kan ada pakai komputer biasa itu. Nah itu saya ngetik nulis fiksi. Nah baru semangat lagi nulis skripsi itu setelah abang saya wisuda kedokteran di Banjarmasin. Jadi saya pergi, saya ngeliat orang wisuda, nah pulang ke Pontianak baru semangat dan alhamdulillah wisuda gitu. Alhamdulillah wisuda. Berarti tetap selesai ya kak ya? Selesai. Kak berarti selama menjadi awal mula kakak nulis itu inspirasi dari mana sih yang kakak dapatin? Karena kan memang dari menulis itu nggak mudah ya, apalagi bagi anak-anak muda saat ini tuh males banget kalau apalagi menulis gitu. Itu harus banyak baca. Saya tuh memang dari kecil udah dibiasakan baca. Baca termasuk komik Gareng Petruk dulu ya, zaman-zaman kecil kita sewakan 100 rupiah. Saya baca SMP itu saya udah baca komik Detektif Conan. Saya suka. Zaman-zamannya itu ya kan kak, musim-musimnya tuh. Masih berupa komik gitu kan. Nah, saya minjam langsung nyewa. Kadang bekas abang saya baca, nah saya baca gitu. Cerita detektif Agatha Christie misalnya. Iya benar. Itu saya suka sekali. Itu berarti masih zaman-zaman dulu tuh bacanya komik, kayak cerita-cerita gitu ya kak. Mulai naik ke novel. Saat ini udah berapa banyak karya buku yang telah kakak terbitkan? Itu tadi versi cetak 8. Versi cetak 8? Insya Allah nanti antologi ini kok jadi yang ke-9. Terus di platform Storyal 2 buah udah jadi. Di platform Storyal udah 2 buah yang jadi. Itu saat ini peredarannya gimana kak? Apakah memang dibagikan secara gratis kepada umum atau memang dijual gitu kak? Dijual tapi terbatas. Karena kan kalau penerbit ini itu seperti itu. Jadi ini cerita untuk yang antologi nanti itu, nanti kita wajib membeli karya kita sendiri. Misalnya teman-teman itu yang semuanya menerbitkan, nanti minimal kita beli misalnya 1 gitu. Masing-masing penulis itu wajib membeli. Nah kak, kabarnya kan kakak menerbitkan buku lewat jalur penerbit indie ya, benar ya? Bisa diceritakan kelebihan dan kekurangan jika kita mau pakai penerbit indie itu apa sih kak? Kalau kelebihannya dia praktis ya, dia nggak ribet seperti misalnya penerbit mayor. Itu naskah kita harus masuk, nanti diseleksi, nanti 3 bulan baru dikasih tahu. Itu kalau lolos, kalau nggak lolos dia tetap akan kasih tahu. Tapi kita harus nunggu lama kan. Nah kelebihannya kita pertama gratis, nggak pakai modal. Nggak pakai modal ya? Terus kalau buku kita laku itu bisa beredar di seluruh Indonesia karena mereka punya jaringan yang luas di toko buku nasional, dan kita bisa dapat royalti. Biasanya tiap 3 bulan sekali gitu dapat royalti. Tiap 3 bulan sekali kita dapat royaltinya. Makanya bisa difilmkan gitu kan. Bisa difilmkan berarti lewat ini ya kan? Karena dia bekerja sama dengan toko buku nasional itu. Pernah nggak kakak terbesit ingin menerbitkan buku di penerbit mayor gitu, atau pernah lah pasti. Apa sih yang lebih besarnya lagi gitu ya? Pasti pernah. Cuma karena kesibukan saya juga belum sempat gitu. Iya Kak. Jadi sementara apa yang ada dulu ya itu saya lakukan. Itu yang dilaksanakan dulu ya. Berarti untuk dari menerbitkan buku itu dari tahun berapa Kak? Sekitar 2012 itu buku pertama saya. Karena basic saya kan cerpenis. Jadi saya nulis dulu di koran. Termasuk di cerpen saya itu pernah dibuat di Kompas. Di Kompas dan beberapa media ya kak ya. Karena kakak sempat juga kayak kita beberapa kali liputan sering cerita-cerita kalau kakak tuh sering nulis untuk ke media-media ya. Jadi karena awal mula saya itu bukan langsung nulis buku. Jadi buku itu
dari kumpulan cerpen-cerpen saya. Misalnya ada 20 buah yang udah dimuat ataupun yang baru, itu saya bukukan. Bukukan. Berarti ya kakak kumpulin dulu sampai Iya. menjadi sebuah buku ya. Iya, betul. Kak, inspirasi apa sih yang kakak dapatkan sebelum menulis untuk menjadi sebuah karya gitu kak? Banyak ya, karena saya kan orangnya kritis gitu kan, Oke. suka galau, suka curhat, jadi itu saya tuliskan. Oke. Pertama misalnya tentang yang paling dekat lah dengan kehidupan saya pribadi, saya tulislah. Saya masih ingat judulnya Senja di Khatulistiwa. Senja di Khatulistiwa. Ya itu tentang kehidupan kami keluarga saya, agak saya rubah-rubah dikit lah gitu kan. Nah itu alhamdulillah itu cerpen pertama saya dan langsung dimuat di majalah nasional. Wow, Itu majalah pertama. nasional kak, Ya. langsung tuh. Ya langsung majalah Nur waktu itu. Terus yang kedua, saya menulis lagi kritikan saya terhadap pendidikan di kampus, dibuat di majalah itu lagi. Jadi cerpennya 2 kali dibuat di majalah Cerpennya itu. 2 kali. Ya. Jadi kak, gimana tuh perasaan awal karena kan saat itu kan kakak udah bisa nulis cerpen tapi langsung dimuat nih Ya, ke majalah sampai ke taraf nasional nih Iya, gitu kan. nggak Karena itu nyangka saingannya juga banyak pasti Iya, kan kak banyak. yang ngirim-ngirim Iya. naskah-naskah gitu. Nggak nyangka juga gitu kan. Saya belajarnya betul-betul otodidak. Jadi di waktu itu Facebook ya, di grup Facebook dengan HP saya yang apa adanya gitu, HP biasa, dengan nulis singkat-singkat, pokoknya habis lah, sempat dibully apa, karena nulis yang itu YG gitu, karena YG, kita memang singkat-singkat ya. SMS tadi tuh. Nah, ternyata itu nggak boleh gitu kan, harus Penghematan kata iya, ya kak. kalau nulis tuh harus, tapi dari situlah akhirnya saya bisa gitu. Akhirnya Oke. sampai saya perbaiki, sampai sekarang pun saya masih belajar. Masih belajar Saya ya, ngajar Kak? nulis nih, saya belajar juga. Oke, Kak, setelah itu buku selanjutnya nih, apa yang kakak buat lagi? Karena kan dari Khatulistiwa Cinta ya. Apa Dari tadi? cerpen saya itu. Cerpen dulu, baru masuk ke Masuk ke menulis non-fiksi, artikel-artikel saya menulis non-fiksi. di apa kalau boleh sebut di Pontianak Post misalnya, nah, itu beberapa kali dimuat. Oke, berarti nulis non-fiksi itu beberapa kali dimuat di media-media juga ya, Iya, Kak, di ya? media, pernah di media nasional juga, tapi lebih seringnya sih kadang untuk media lokal di Nah, Pontianak. untuk kakak sendiri, memang basicnya hanya menulis aja atau ada kegiatan lain nggak sih, Kak? Kalau memang basic utama menulis, terus saya sempat kerja di daerah juga, makanya saya nggak konsen. Ya, sempat berapa kali lah pergi di kabupaten gitu, saya kerja di sana. Berarti terkendala nggak sih antara menulis dengan pekerjaan yang kakak lakoni? Kadang iya, kadang ya. Jadi gimana cara kakak untuk membagi waktu antara pekerjaan, antara menulis yang pengen, kadang kan tiba-tiba inspirasi dapat Iya. nih mau nulis tapi lagi ada kerjaan Ya, gitu. kalau saya itu biasanya saya simpan di laptop. Oh. Jadi misalnya kita dapat ide, kadang kalau mau nulis apalagi cerpen kan, kadang 15 menit udah jadi gitu. 15 menit doang, Kak. Jadi kalau butuh riset kecil-kecilan lah gitu. Habis itu saya simpan. Kalau untuk misalnya novel kan, misalnya jadi baru 1 bab, saya simpan dulu. Nah, Simpan nanti dulu. berapa lama udah dapat ide lagi baru disambung pelan-pelan. Disambung lagi. Berarti bertahap ya, nggak langsung Iya, istilahnya membuat novel itu Novel langsung kayak nggak mudah. mudah sekali kayak kita lihat langsung Enggak. udah jadi gitu ya. Nggak, novel itu paling susah. Saya ada novel yang mungkin lebih 10 tahun gitu. Novel apa Masih tuh, saya Kak? simpan, masih draftnya itu masih berantakan gitu. Oke, Saya kenapa simpan. nggak sampai kakak selesaikan? Padahal yang lainnya udah banyak yang selesai. Iya, karena terlalu banyak ini sih waktu itu kan saya nulisnya masih seperti ini pengalamannya. Nah, setelah lama saya pengen ubah lagi, nah, belum sempat gitu. Oke, Kak, boleh tahu pengalaman setelah kakak membuat novel-novel fiksi tadi itu, ada nggak sih dapat reward gitu dari misalnya media tadi atau dari orang gitu? Sebenarnya sih saya ikut menulis novel itu karena ikut lomba di Storytel itu, nah, cuman nggak menang tapi nggak apa-apa, publish saja kayak gitu. Membagikan karya dan inspirasi ya, Kak ya? Ya, oh ya ada satu lagi di Storytel itu buku non fiksi tentang bagaimana menulis untuk pemula. Bagaimana Jadi menulis 3 untuk buku pemula? saya di Storytel. Oke. Satunya non fiksi. Boleh diceritain sedikit, Kak, bagaimana menulis untuk pemula? Karena mungkin Tribuners di rumah pengen tahu nih, Iya. gimana sih cara menulis untuk pemula? Karena saya juga pengen belajar nih dari seorang penulis novel, karena kan basic saya nulis berita ya, Kak. Ya. Wah itu justru lebih ini, kita bisa memadu fiksi dengan data yang kita ambil dari data lapangan, itu lebih keren lagi. Oke, itu gimana, Kak? Bisa dijelaskan sedikit nih, Ya, tips-tipsnya tuh? kalau saya pribadi pertama harus banyak baca, Oke. termasuk membaca karya orang. Baca aja, pelajari cara nulis dialognya misalnya seperti apa. Sampai sekarang pun saya masih belajar bagaimana cara menulis dialog yang baik. Nah, pertama setelah kita banyak baca, apalagi kalau jurnalis kan, itu udah pasti dapat pengalaman segala Iya, macam. benar, Kak. Nah, yang kedua, mulai aja nulis. Nanti kan ada kita bisa self editing namanya. Kita edit sendiri. Edit sendiri EYD-nya atau apa yang masih berantakan gitu Kata-katanya, ejaannya. Kita nanti edit sendiri. Tapi pertama itu tulis saja.
Tulis aja dulu. Apalagi wartawan kan pasti ketemu orang itu dapat pengalaman apa segala macam. Tulis aja semua. Berarti kakak mulanya semua itu berawal dari ya udah tulis aja dulu, Tulis, apapun itu masih salah masih enggaknya ditulis aja dulu ya. Tulis aja. Saya awal-awal lebih lagi saking pedenya waktu 2005 itu begitu cerpen tentang tikus lagi toko utama. Jadi berantakan. Saya langsung kirim ke Kompas, saking Kompas Jakarta loh, saking pedenya. Besoknya dapat balasan dari Mbak Maria waktu itu, ternyata mohon maaf tidak diterima. karena masih berantakan banget, EYD-nya masih jelek banget. Tapi nggak apa-apa, saya kirim lagi. Kadang satu cerpen itu saya kirim ke 10 media sekaligus. Nanti tiba-tiba ada lagi. Sampai cerpen saya yang berjudul Pulang itu nyangkutnya dimuat di majalah Sagang di Riau. Saking saya kirim banyak, kakak kirim langsung semua sebar ya? Iya. Kayak apa, blast gitu kan. Langsung. Kak, gimana nih untuk ngatur mood dan biasanya kan kalau kita nulis itu kan banyak kendalanya gitu. Itu gimana sih biar tetap stabil bagi kakak sendiri? Istilahnya itu writer's block. Ah iya benar. Macet gitu kan. Buntu kan Kak gitu. Bukan lagi, apalagi fiksi kan. Bener. Kadang saya aja mau nulis apa gitu-gitu. Itu gimana sih Kak? Itu kalau saya pribadi, kalau dulu ada bioskop saya nonton. Saya tinggalkan itu nonton dulu. Biar saya sendirian ke bioskop, tidak apa-apa. Saya nonton. Nah, kadang-kadang dapat tuh ide gitu kan. Iya benar. Biasanya juga saya nulis dengan musik. Saya suka dengar musik jazz misalnya dari HP atau pokoknya segala macam musik lah saya dengar. Biasanya saya itu cenderung langsung dapat ide gitu. Dan seringkali beberapa cerpen saya itu ditulis berdasarkan lagu, isi dari lagu. Isi dari lagu tadi itu ya. Karena saya suka pernah terinspirasi berkali-kali dengar, akhirnya ditulis. Jadi sebuah novel ya Kak atau fiksi gitu. Cerpen. Pernah satu novel kemarin, itu novel ke-8 saya, itu semuanya berdasarkan judul lagu. Jadi per babnya itu judul lagu ini gitu. Wah, keren. Mungkin nanti tuh Kak itu bakal dirilis lagi nggak atau udah stop? Enggak, saya biasanya jarang itu. Ada sih yang minta kemarin tuh, cuman karena terbatas saya udah malas lagi. Jadi saya udah ke depannya apa gitu kan. Ini yang terbaru insya Allah ini, sama nanti besok kan hari Minggu kita mau kumpul Enggang. Itu mau kita bikin naskah, mau dibukukan. Yang hasil kami turun ke kampung-kampung wisata. Biasanya Kak apa aja sih kendala menulis bagi kakak sendiri? Ya kalau saya sih ya ide itu ya, memang susah. Itu harus benar-benar kita begitu dapat mood tuh langsung. Kalau perlu ditulis saja dulu, biar pakai pen gitu kan, nggak apa-apa. Berarti untuk menjaganya itu agar kita nggak lupa, kakak tetap harus ya udah tulis aja dulu semuanya gitu ya. Biarpun hanya pakai pen dengan kertas, kalau kebetulan ada laptop atau mungkin HP-nya canggih, bisa tulis dulu. Apalagi kan kalau zaman dulu kan istilahnya handphone nggak secanggih saat ini ya kan Kak. Jadi tuh kakak nulisnya di laptop, di buku gitu. Di buku, di komputer. Kalau dulu kan ada flash disk. Baru saya pergi ke warnet tuh, masukkan flash disk ke warnet. Jadi ya. Kak suka duka apa nih yang kakak udah jalani selama ya beberapa tahun ini menjadi seorang penulis, karena kan Tribuners di rumah pengen tahu juga nih apa aja sih perjalanan kakak dan suka duka yang udah kakak jalani gitu sebagai seorang penulis. Kalau penulis sih hampir semua dunia penulisan pernah saya masuki, termasuk saya pernah jadi kontributor untuk sebuah media online nasional di Jakarta. Kecuali menulis naskah drama sama skenario film, itu yang belum. Naskah drama dan skenario film ya? Itu yang belum ya Kak? Itu yang belum, nah saya pengen banget belajar itu. Selebihnya semua udah. Selebihnya semua udah? Semua udah. Berarti kakak ini istilahnya kalau untuk nulis ini ya berpengalaman lah, maksudnya selalu belajar untuk terus mengupdate diri apapun itu ya Kak? Karena itu kan dunia yang sangat luas. Iya benar banget, apalagi saat ini ya membaca dan menulis itu hal yang paling sangat ini ya Kak, istimewa untuk kita kenang nantinya gitu. Kalau sekarang saya ngajar, saya juga udah masuk ke editor, jadi saya ngedit tulisan-tulisan penulis pemula itu saya ngedit. Kakak ngedit juga, berarti sekarang ini sebagai editor juga ya? Nah tapi kakak jangan cerita dulu karena kita bakal simpen nih cerita-cerita ini, karena masih banyak lagi kayak saya pengen tahu tentang latar belakang komunitas ya Kak ya yang kakak saat ini lakoni. Nah buat Tribuners jangan kemana-mana karena kita bakal bahas lagi tentang lebih jauh dari Mbak Vivi, apa itu pengalaman dan organisasi apa saja yang udah dia lalui. Jadi Tribuners jangan kemana-mana ya.